Bagaimana Anda dapat mengiyakan Tuhan hari ini, bahkan dengan cara-cara kecil? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daudi. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Paus Fransiskus menggambarkan persetujuan Maria sebagai persetujuan yang paling penting dalam sejarah, karena membuka pintu bagi Tuhan untuk masuk ke dunia dan memulai rencana keselamatan. Ia menekankan bahwa adalah persetujuan sepenuhnya yang tanpa syarat ini menjadi teladan bagi semua orang Kristen. Paus Fransiskus sering merenungkan tanggapan Maria selama Hari Raya Kabar Gembira dan Hari Raya Maria dikandung tanpa dosa. Paus Fransiskus berkata bahwa Tuhan menunggu persetujuan dari Maria. Meskipun sangat terkejut oleh malaikat yang memanggilnya sebagai penuh rahmat, karena kerendahan hatinya, dia menanggapinya dengan penyerahan diri yang sederhana dan penuh. Paus Fransiskus menggambarkan persembahan diri Maria kepada Tuhan sebagai halaman kosong di mana Tuhan dapat menulis apapun yang Dia inginkan. Persetujuan Maria bukanlah peristiwa satu kali, tetapi sikap ketaatan seumur hidup dan kepercayaan pada kehendak Tuhan, bahkan dalam menghadapi ketidakpastian dan penderitaan. Paus membandingkan persetujuan Maria sepenuhnya dengan persetujuan setengah-setengah yang banyak orang tawarkan, yang sering membuat alasan, membuang muka, atau berkata tidak hari ini, tapi besok. Tanggapan yang tertunda atau setengah-setengah ini menutup pintu untuk kebaikan. Sementara setiap persetujuan sepenuhnya kepada Tuhan membuka kisah keselamatan untuk kita dan untuk orang lain. Pada hakikatnya, bagi Paus Fransiskus, persetujuan terbesar Maria adalah ajakan bagi seluruh umat Kristiani untuk membuka hati mereka terhadap kehadiran Allah, percaya pada rencananya dan kehidupan yang rendah hati, iman yang tak tergoyahkan, dan pelayanan kepada orang lain. Paus Fransiskus mendorong semua umat beriman untuk mengikuti teladan Maria dengan mengatakan ya kepada Tuhan dalam keseharian mereka, yang kadang-kadang berarti merangkul beban yang tampaknya sulit, namun kenyataannya memberi kita sayap untuk terbang tinggi. Kita dipanggil untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat Maria, yaitu mempercayai rencananya, mengizinkan rahmat-Nya untuk mengubah kita, dan membawa Kristus ke dunia melalui tindakan kasih dan kesetiaan.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah perawan Maria yang amat murah hati, bahwa belum pernah terdengar bahwa seseorang yang bernaung padamu, meminta pertolonganmu, dibiarkan begitu saja. Dikuatkan dengan kepercayaan serupa itu, maka aku menghampiri engkau, perawan termulia bundaku, dan aku datang kepadamu berlutut, di hadapanmu penuh iba dan dosa. Ya Bunda Sabda Ilahi, janganlah mengabaikan perkataanku, tetapi dalam kebaikanmu dengarkanlah dan kabulkanlah doaku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.